Oke, warga Plus 62 kembali lagi bersama Cerita Saat Lalu. Hari ini kita baru konten lagi. Yo, Bang Pel, setelah Ya, sebulan sama. lebih. Ya, banyak masalah di tim kita. Ada yang editor bucin. Lagi kasmaran. Sebelumnya kita Oke, sebelumnya ucapin dulu nih, terima kasih nih udah dapat kiriman dari produk minuman dari Jadul. Limun Jadul. Ini minuman apaan sih nih, Bon? Ini banyak Bang Pel, berbagai macam rasa. Ada kopi bir dan ini juga ada Air putih? Bukan Bang Pel. Ini kayaknya rasa leci nih Bang. Rasa leci, ciu leci. Iya, leci bisa, cile. Nggak di non alkohol ya? Ya non alkohol. Nah, buat kalian semua nih yang mau jadi reseller bisa buat Limun Jadul tuh menyiapkan reseller buat orang-orang yang mau menjadi reseller. Bukanya langsung Bang Pel. Tar aja. Nah, ada. Barangkali narsumnya mau Mau. asik. Mau. Tapi kita ini dulu nih mau ngucapin sama yang punya tempat juga Oh, nih, tempat. karena tadi kondisi di luar hujan. Bang Pel. Jadi kita coba-coba cari tempat buat konten. Di basecamp juga nggak bisa Karena kita udah punya janji sama narasumber nih Bener, berapa ya. kali gagal ya kita konten. Dan sekarang kita ada posisinya ada di Warkop DW. Ini warkopnya asik banget nih, warung kopinya ada wifi-nya. Nah, tempatnya tuh di Jalan Raya Bungur. Iya, Jalan Raya Bungur, pinggir terminal lah. Benar, Bang Pel. Pokoknya asik buat nongkrong, Buat ngopi-ngopi lah. Nggak terlalu mahal juga Iya, lah, bener, harganya. Bang. Jadi asik. Makasih nih buat yang punya Warkop DW udah. Lu kalau ngopi di sini nih pasti sering ketemu sama Bang Pel. Udah. Berfoto-foto Bang. Ya, jadi langsung aja kita Langsung masuk aja, ke Bang. tema kali ini. Narasumber kita jauh sekali dari Jaksel. selatan, Jaksel. Langsung aja perkenalan mungkin ya. Nama gua Moses, biasanya sih dipanggil Moses. Cuman banyak yang bilang itu nama palsu. Nama palsu, emang nama asli siapa? Nama asli Moses. Moses. Cuman banyak bang yang bilang kayak nama panggilan, terus gimana? Oh, itu nama kayak asli nama lu siapa? samaran gitu ya? Iya. Bang Moses. Bang Moses nih cukup di kalangan anak remaja nih namanya. Makanya kita udah berapa kali nih gagal. Bener Bang. Kemarin kita siap, Bang Mosesnya lagi jalan-jalan. Bang Moses. Jalan nih bang. Ya, langsung ya. Kita masuk ke temanya asli. Bang Moses asal dari mana tadi? Kalau kampung sih gua dari Papua bang. Papua asli. Iya. Banyak yang bilang gua Ambon, padahal gua bukan Ambon. Kalau gua Papua. Oh, emang kalau orang ini kan dibilang apa sih? Wah, orang Ambon, orang Orang Ambon nih orang Ambon, padahal mah beda server gua. Oh, berarti yang nyebutin salah server ya Bang? Iya, salah server di Papua. Papua. Dan gue pengen banyak tahu tentang cerita dari Bang Moses nih. Waktu itu sempet gue dengar juga lah cerita di Iya, STM-nya ya, apalagi di dunia malam, di dunia perkampungan. Kayaknya banyak sekali gitu ya kan, Bang Moses. Langsung aja kita mungkin dari dunia sekolahnya. Dari sekolah Moses, apa sekolahnya di mana? Di STM mana? Kalau gua sekolah di STM Kusuma Bangsa, biasa sih dipanggilnya STM Kuba di Kuba, Depok. di daerah Depok. Daerah Depok, Bang. Sebelum masuk STM, Bang Moses itu datang ke Jakarta itu kira-kira tahun berapa? Apa emang lahir di Jakarta? Kalau gua emang lahir di Jakarta, Oh, Bang. lahir di Jakarta? Iya. Lahir di Kalau Jakarta. Orang tua asli. orang tua asli Papua, cuman emang lahir di Jakarta. Berarti emang dari dulu emang lahirnya di Jakarta ya? Iya. Jadi emang udah tahu berarti ya dunia Jakarta. Udah tau lah pahit manisnya udah. Bisa. Nah, Awal mula terjun ya, Awal mula terjun nih. Kenapa? Sebelumnya SMP-nya di mana Bang Moses? Kalau SMP gua di kampung. Oh, SMP di kampung, Iya. sempat di kampung. Sempet di kampung gua. Kenapa tuh dikirim ke kampung? Nakal kali. Terlalu nakal di Jakarta, Bang. Makanya dikirim ke kampung, dipindahin dulu. Nah, kenapa nih Bang? Lu milih masuk STM Kuba? Sebenarnya Kan banyak tuh di Depok tuh STM. sebenarnya sih awalnya nih Bang, gua pengen masukin Teladan. Oh, yang teladan apa Teladan. yang di dekat situ ya? Dekat. Apa Tanjung Barat ya? Iya, dekat Maksudnya Serengseng. mana sih? Serengseng ya? Sama, Serengseng. iya. Sebenarnya gue udah pengen masuk Teladan, udah ngambil formulir ya kan. Terus nenek gue sih yang bilang, ngapain sih masuk STM Teladan, ntar ribut-ribut mulu, udah mending masuk ini aja nih, masuk Semua Bangsa. Padahal itu juga Kuba juga ribut. Iya, ribut mulu, musuhnya Teladan Oh, justru. musuhnya justru. Iya. Berarti lu bertolak belakang dong sama awal mulanya lu pengen masuk teladan, jadinya lu jadi musuh teladan. Iya,
cuman emang gue kalau sama kayak teladan cuman kalau misalnya ketemu gitu kan paling yang gue kenal doang kayak nyelos-losan, cuman kalau misalnya gue kenal pasti ribut. Angkatan tahun berapa Bang Moses? Aku mah baru bang, angkatan 2019 gimana? Oh 2019. Iya. Bukan angkatan Covid bukan. Bukan bang, Udah. Covid 2020. Gue nggak lulus lewat jalur virus bang. Asik. Harus jalur virus. Mantap. Nah, awal masuk STM pernah nggak sih bang lo ngerasain namanya apa penataran? Penataran, pernah sih penataran. Ngerasain namanya penataran. Dididik sama atasan pernah sih, atasan sekolah gitu. Abang kelas ya? Iya, sama abang kelas. Mulai mengenal dunia ribut debut tuh emang dari pas di Jakarta pas SMP akhirnya dipindahin ke Papua atau emang pas STM aja? Justru gua pernah ribut dari SD bang. Oh dari SD? SD tuh SD. kenal dulu tuh bang. Iya, jadi ribut-ribut. Wah gini sih. Zaman SD gimana sih, pakai bambu. Pokoknya yang udah megang gear udah paling pentolan dah tuh. Gua dulu mah pentolan pertama. Jalan satu ya? Iya. Oh dari SD udah mulai kenal. Akhirnya lo terusin di STM. Terusin di STM. SMP gua pulang kampung terus gua lanjutin lagi pas balik Jakarta. Lanjut udah di STM. Baru itu langsung lanjut ke STM ya? Iya. Lulus SMP di kampung. Di kampung ada nggak sih Ses di Papua kayak tahun-tahun sekolah? Cuma bukan tawuran bang, kayak misalnya kayak Closero gitu ya kan. Oh, main pakai tangan, tangan. pukul-pukulan pakai tangan kalau di sana. Di Papua sendiri Iya. Kalau misalnya kayak ribut pakai BR gitu nggak ada. nggak pakai di sini. Kita pakai kalau di sini. Tapi lu sendiri kaget nggak sih kalau di pas masuk ke sekolah itu kan di sini kan lebih ributnya kan pakai senjata tajam bukan tangan kosong kan? Iya. Kaget nggak lu pertama-tama kayak lu kayak harus ngapain nih gua bawa senjata tajam nih? Pertama sih kaget sih bang, pas gua awal-awal kelas 1 masa-masa ya pengenalan dah dunia STM gimana sih, oh ternyata gini udah aja dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 akhirnya udah terbiasa bang buat ngeliat orang kayak bawa sajam gitu udah terbiasa aja. Biasa ya. Nah balik lagi nih bang ke penataran. Nah pas penatarannya itu kan belum ada tahu nih. Pas penataran di zaman lu itu gimana tuh? Penataran zaman gua sih kayak Lebih gitu. dapat apa? Lebih dapat pengalaman apa di penataran? Namanya paling ya gitu bang, ya kayak anak-anak STM lain lah, masuk ini sekolahnya lu ribut sama ini janjian sama ini gitu. Oh, berarti lebih langsung dites di jalur. Iya, langsung dites. Disuruh udah sama abang kelas sih, kayak turun-temurun gitu bang, dari atasan. Di Iya. itu semua bangsa ya. Namanya keren banget ya. Ternyata STM juga ya. STM bang. Nah, Bukan SMA. awal mula tuh lu berantem sama SMA. Penataran. Kalau awal mula itu pertama ya pas gua masih turun lah, masih Berarti lu belum kenal sama temen-temen lu ya? Iya, belum masuk ke basis tuh pernah tuh gua kayak di anuin nama teladan ya kan. Nah dari situ baru gue diajak sama temen gua, udah mending lu ikut basis aja daripada lu balik sendiri, daripada lu berangkat sendiri udah ikut basis biar bareng-bareng. Akhirnya udah kayak gue ngikut basis, berangkat bareng, pulang bareng juga. Lu sendiri rumahnya di mana tuh Bang Moses? Kalau rumah gua di Jaksel, di Ganjur. Oh Ciganjur, berarti masuknya basis mana tuh Bang? Kalau gua masuk basis cus. Cus? Iya. Apaan tuh? Ciganjur untuk santai? Redak sih bang, kalau cus. Redak? Redak. Cuman emang satu jalur lah sama rumah gua. Selain di Depok, lu ngerasain nggak, pernah ngerasain nggak ketemu STM yang selain di Depok? Kalau STM selain di Depok, Di jalur gitu, pernah nggak ketemu kayak STM Bogor, STM Jakarta, kalau STM Tangerang? Jakarta pernah gua ketemu. Ketemu STM mana tuh? Bang? Pokoknya tuh STM di Pasar Minggu lah, daerah-daerah Oh, Pasar Minggu. iya, iya. Ada namanya lah dia di Pasar namanya Minggu. lah. Ketemu pernah gua bang, semetro. Waktu metro tuh bener-bener gua lagi jalan-jalan doang kan, basis berempat. Pas banget nih dia bubaran ya kan, gua ketemu di Pasar Minggu. Itu semetro tuh gua ketemu. Dulunya semetro. Enggak, STM-nya dia pada bubaran. Satu metro gitu, bareng-bareng pada balik sekolah. Nah, di situ gua cuma berempat lagi jalan. Emang lagi pengen ngebasis saya gitu. Ketemu udah. Pertamanya pengen digas juga kan sama temen gua. Temen gua ngajakin udah gas saya. Cuman ya gitu, gue mikir ke depannya juga karena di situ kan kampungannya dia nih. Kalau misalnya gue gas di situ pasti gue yang salah bang, Benar. pasti gue yang kejar.
menang kalah tetap lari ya. Iya. Dan akhirnya di situ lu berantem apa enggak? Lu lebih milih buat kabur aja. Gue lepasin. Dia juga cuma ngikutin terus dia ngelepasin gue juga. Karena sama-sama nunggu ya, siapa yang ngegas duluan. Iya, sama-sama nunggu juga di situ. Dan mungkin dia juga mikirnya dia berempat. Iya, kayak gue sih bisa aja sama teman-teman gue pada pengen ngegas juga, cuman kayak mikir ke depannya aja dah. Kampungannya dia di situ, yang ada gue di situ. Tahu. Nah di Bangkan gue juga pernah denger apa isu-isu dari lu. Nah lu kan apa STM lu pernah tuh berantem di Pamulang. Ya kan? Bukan bang, kalau itu pas di Cinere lah, daerah Cinere. Jadi ketemunya ada salah satu STM di Tangerang, di daerah Tangsel lah. Jadi gue janjiannya sama sekolahan lain. Nah yang turun itu STM itu jadinya, jadi dia pakai akun sekolahan lain bang. Oh, berarti dia kayak manipulasi ya? Manipulasi lah, kamuflase lah. Kamuflase. Akhirnya terjadi tuh bentrok Kejadian gitu, jadian. Terus hal apa pas kejadian itu, hal apa yang lo alamin di TKP itu? Ya gimana sih ya, pertama kan kayak wah ketemunya ini nih dia nih STM Ada namanya gitu ya? Iya, agak ngedon juga. Nyalin juga barang ngedon, cuman kata bocah udah gas saya dulu. Udah digas tuh langsung ribut gitu. Alhamdulillahnya sih menang. Alhamdulillahnya itu. Nah, dan dari pihak lo ada korban apa dari pihak lawan? Pihak lawan sih yang ada korban. Itu sampai jadi kan dikiranya kan ada ini lah, salah satu jagoannya di situ jatuh ya kan, bacok. Terus kayak anak buahnya deh tuh, bawa-bawa dia pada nyari-nyari gua bang. Dikiranya gua, padahal bukan gua yang nganuin dia. Kan ada yang kena juga tuh. Oh, langsung dicari tuh ya? Dicari-cari gua. Karena rajanya kena. Iya, jadi kayak jagoannya lah. Jagoan di tahunan itu yang ada namanya ya. Tapi selama di sekolah, lu pernah ngalamin kena nggak? Atau kena sama warga, kena sama musuh lu? Kalau kena sama musuh paling yang tadi gue cerita, yang awal belum masuk basis lah. Oh itu? Iya, cuman setelah kesini-sini gue masuk basis sudah, gue nggak pernah kena sama musuh sama warga. Ya gitu bang, jadi kan kayak gue main otak juga. Kalau misalnya gue di sini, ntar kedepannya gue gimana nih? Ya kan? Jadi gue mikir dulu gitu, nggak asal langsung ngegas aja. Mikir panjang juga. Kalau langsung ngegas ngerinya tangkap warga, udah habis. Hukum warga lebih kejam daripada hukum polisi. Wis, gila. Ngeri. Tapi lu pernah nggak sih bang apa ngisi gitu? Apa yang gitu? Misi pokoknya sih gue. Yang penting modal pede aja kalau gue. Modal pede aja. Iya. Berarti tapi setelah nggak lama lah ya, baru 2019 ya. Iya. Setelah itu kan ada generasi baru itu. Iya generasi. Nah, lu masih ikut ngedidik nggak sih ke sekolah lu itu? Kalau gue atau bang, kalau gue kayak ngedidik gitu kayak gimana ya, males aja gitu gue. Ya dia kan udah punya pemikiran ya kan, jadi udah pada apa sih namanya udah dewasa, dia pasti punya pemikiran lah. Gak perlu dididik, dia udah tahu harus ngapain. Berarti lu nggak kayak alumni yang kayak misalkan dia lulus sekolah terus dia kayak pengen balas dendam, gue dulu ditatar kayak gini, gue pengen hantar ulang nih adegan gue yang pernah gue alamin. Kalau pernah sih bang, Nggak pernah. Kalau udah cuek sih. Berarti lo lepas dari itu ya udah lepas itu ya. Iya lepas saya udah. Gue juga udah lulus, mau ngapain lagi? Tapi 2019 berarti pas lo masih sekolah itu rame juga dong dunia malam kayak gangster, kayak ribut kampung. Rame sih bang, rame buat dunia malam kayak gitu emang 2000 setahu gue sih ya, itu dari awal 2016 sampai 2019 tuh rame-ramenya. Mulai rame-rame bener-bener ya. Lagi bener-bener panas-panasnya ada dunia malam kayak gitu. Kalau lo sendiri dari kampungan lo apa tuh namanya? Kalau gue sih main di mana aja sih bang. Kalau gue kayak nongkrong kesana kesini. Cuman kalau emang kampungan gue asli sih, biarpun kemana-mana juga gue tetap bawa nama Timbul. Oh Timbul ya, Timbul. Bawa nama Timbul yang masih satu ini, nama Bakin juga ya? Iya masih deket lah, tetangga sama Bakin. Tetangga.
Gue pernah dengar juga tuh katanya lu pernah apa ya ketangkep dan lu dimarahin sama nenek lu apa siapa tuh? Oh, iya. Coba itu gue pengen tahu ceritanya tuh dulu soalnya anak-anak bagian kalau cerita tuh pada ketawa. Coba dah. Itu Jadi- kenapa lu bisa ketangkep itu ribut di mana? Jadi gue pengen ribut sama ada lah kampungan di daerah-daerah gue, jadi dekat situ. Jadi dia, gue kan pengen ribut nih. Udah biar udah dibawa semua nih, biar udah siap semua ya kan. Pas pengen ribut gak lama warga datang ngegrep. Mau kemana lu gini? Udah pengen cabut gak bisa, udah diblok semua jalanan. Dibawa tuh ke rumah RT. Nah dari rumah RT baru nelfon polisi, ketangkep gue pada. Terus akhirnya yang katanya lu dimarahin nenek lu itu di mana? Iya, itu pas nenek gue pengen bikin surat perjanjian tuh pengen nebus. Jadi nenek gue datang ya kan. Udah tuh gue dikasih pokoknya ceramah dah tuh sepanjang nenek gue ngomong udah gue diem aja udah males nanggepinnya juga. Masanya gimana sih kalau nyawatin orang tua kan kita juga salah di situ. Ya gue sempat dengar juga itu. Tapi di situ bikin lo jerah atau bikin lo kapok nggak sih dengan kejadian itu? Ya kapoknya sih ya itu, yang penting besok ribut jangan sampai ketangkep lagi dah. Berarti masih lo ulangin lagi. Iya, Bang. Berarti kayak sekarang lebih hati-hati ya. Sekarang lebih hati-hati lah, harus lebih licin lagi. Gue makanya pas dengar cerita itu kalau nggak salah pas gue lagi main ke Bakin tuh kayak anak Bakin cerita tentang soal lo itu Yuk, itu sampai KTP gue ditahan sama om gue, Bang. sama om lo. Iya. Gara-gara kenapa? Kok bisa ditahan? Jadi sama om? pas itu kan gue balik nih ke rumah nenek gue. Udah balik, set, om gue dateng nanya-nanya. Om gue ya kayak polisi gitulah, kayak reskrim gitu. Dia nanya kenapa gini. Udah tuh gue cerita segala macem ya kan. Cuman gue ceritanya sama dia kagak bareng sama nenek gue gitu. Jadi gue ke depan berdua sama dia ngobrol, terus cerita. Ya udah, terus kata dia udah nggak apa-apa, tapi besok jangan sampai ketangkep lagi. Kalau kata dia Mau pesennya gitu. Iya. Jadi harus main Jadi hati-hati. ribut nggak apa-apa dan tangkap asal. Kalau kata dia mah nggak apa-apa dah, anak laki mah nakal, ribut gitu segala macam kan wajar anak laki. Cuman jangan sampai ketangkep sama main narkoba dah, jangan sampai. Tangkap pesennya juga. Kalau gua gitu bang, jadi kalau misalnya gua ribut pas dibelain sama dia masih dibelain, cuma kalau udah masalah narko lah apalah udah nggak bisa deh. Karena kayak om lu juga pasti pernah muda lah. Kalau dia tiba-tiba langsung berhentiin lo, udah lu nggak usah, jangan pernah ribut lagi juga, nggak mungkin tahu dia ya kan. Kan dia juga pernah ngerasain muda Iya, gitu. jadi nggak bakal tahu keseharian lu juga. Masa ya dia harus mantau lu tiap hari, nggak mungkin juga kan. Juga dia juga punya kesibukannya sendiri. Kalau kesibukan lu sekarang ini apa sih? Kalau kesibukan gue sih ya tentang antum aja bang. Kayak masih ya berusaha lah buat 2021 nih gue harus bisa gawe gitu, nyari gawean yang tetap. Karena kemarin- gawe tuh. Iya, Berarti setelah dari lulus sekolah belum sempat kerja kan? sempet kerja, cuman rata-rata gimana ya? Kayak gue gak cocok kayak gitu bang sama tempatnya. Kayak misalnya gue pernah tuh gawe di restoran, itu cuma 3 hari doang bang. STM masuk ke restoran. Iya, pakai coba tuh. Anak STM mah. Tapi STM lu sendiri itu jurusannya apa sih? Jurusan teknik mesin gua. Teknik mesin. Otomotif. Tapi masuk ke restoran. Masuk ke restoran. Kalau jurusan mah kan kagak nentuin bang. Karena tahu ada yang jadi koki lah. Banyak bang teman gue yang jadi gojek sih banyak. Ya, kalau gojek kan masih nyambung motor. Ya masih nyambung lah. Anak jalanan. Wajar lah. Benar-benar. Berarti ada niatan di 2021 nih benar-benar niat pengen kerja ya. Iya. Kalau emang ini mah diterima benar-benar kerja gua. Nah, ribut gangster lu pernah ngalamin nggak? Kalau berantem Tragedi sih kampung, ribut antar kampung. banyak sih bang. Kalau tragedi ribut antar kampung mah. Satu aja ceritain mungkin hal yang bikin lo kayak ngerasa gua nggak mau, udah benar-benar gua udahlah nggak mau ribut lagi Berarti- karena iya, atau lo udah kepres atau apa. Itu kalau itu sih pas ya gue ngeliat temen gue sendiri lah kayak jatuh ngegeletak terus kayak nggak ada yang nolongin gitu. Udah temen gue ngegeletak di tengah, akhirnya ya gue kayak lari ke tengah, gue beraniin diri dah walaupun emang gue dikokang, udah gue buat nolongin dia doang, jangan sampai dia mati di situ. Lu nggak mikir lu kena, yang penting temen lu Yang bisa penting keambil gitu. Temen gue bisa keambil, emang udah parah banget sih itu kalau dibilang.
kondisinya udah parah pas di situ. Pas dari situ udah mulai merubah semuanya sih. Ya mulai dari situ udahlah, udah terlalu banyak sih gue ngeliat temen gue ngeletak kayak gitu, nggak ada yang nolongin. Dari yang awalnya bilang kalau misalnya lu maju lu dekingin gue ya gini, iya, padahal mah udah tetep aja ditinggalin. Dan pendapat lo, ribut kampung sama ribut sekolah itu gimana? Menurut lo apa gimana ya? Sereman ribut antar kampung atau ribut sekolah? Kalau menurut gue sih sereman ribut kampung sih bang. Kalau ribut sekolah kan kayak masih ribut paling siang, sore gitu ya kan. Ribut kampung malam. Ribut kampung kan malam bang. Kagak ada yang tahu tuh dia bawa beres mana, bawa sajamnya ukuran kayak gimana. Susah sih ngeliatinnya. Kecuali kalau ribut tempat terang, kalau misalnya ribut tempat gelap kan kita bingung mana temen mana lawan kadang-kadang. Ya soalnya bajunya bebas semua ya. Bebas semua. Kalau sekolah kan kita belum benar tahu ya. Pas sekolah, oh iya nih, itu sekolah ini nih. Dan kalau sekolah juga nggak mungkin lah bawa biar gede ya. Wah, nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Tapi pas di ribut kampung itu lu pernah ngerasain namanya yang dibacok? Sukses. Iya bang. Apanya? Tapi pas lu ribut kampung itu lu pernah ngalamin yang dibacok atau lebih? Bacok. Ya, kalau bacok sih, Di ribut kampung. alhamdulillahnya sih belum pernah gue bang. Kayak ngerasain kayak dibacok itu segala macam. Jadi kayak gue main insting juga. Kalau misalnya udah gak beres, udah mending gue cabut dah. Daripada gue terusin guanya yang kena, mending gue cabut duluan gitu. Oh, berarti lu sistemnya itu pakai feeling dari diri lu sendiri ya? Pakai feeling. Walaupun kasarnya lu jalan sama siapa aja, tetap feeling diri sendiri yang tahu ya. Iya. Jadi kayak nggak masalah udah langsung aja bantai gini. Enggak. Mikir dulu lah ke depannya, ngerinya ntar lu kenapa-napa. Berarti lu nggak nafsu gitu kan? Jadi Iya. mikir dulu. Nah, lu pas ribut kampung itu pernah nggak ngalamin bahwa lu yang bakal jadi korban dan ngerasa ini bakal terakhir buat perjalanan hidup lu? Pernah sih bang. Kalau kayak gitu. Pas di mana? Itu pas 2005 Anggara ya. 2018. Kalau nggak Masih salah. sekolah kelas 3 ya? Iya, kelas 3, 2018 atau kalau nggak salah dulu 2018 sih. Itu jadi kayak udah pada niatan ya kan ribut, gak jangan ada yang ninggalin gini. Iya. Tapi pas ribut itu jadi kayak yang punya acara nih, tuan rumahnya ninggalin. Malah tuan rumahnya Yang ninggalin, tuan rumah cabut duluan. Jadi di situ cuma gugup pada doang. Oh berarti lu diundang di kampungan dia? Iya, diundang. Udah, jadi kayak motor itu udah pada di depan semua. Gue sisa berlapan di situ ya kan. Udah sisa berlapan. Gue nanya dulu nih sama teman-teman gue, gimana nih, gebrak apa enggak? Ya udah, gebrak sekali cabut, kata dia. Ya udah itu gue kagak megang ber gue kasih ke orang. Gue ngambil sapu jalanan aja udah itu. pakai sapu jalanan. Pakai sapu, emang adanya sapu ya kan. Kayak nyari bambu nggak ada, ya udah. Gebrak sekali, jebol tuh akhirnya musuhnya, ada yang kena satu orang. Kenanya sama temen gue. Terus udah, habis itu gue cabut. Jadi joki gue di situ pinternya dia nungguin gue bang. Setia lah ya. Iya, bener-bener. jadi yang lain motor udah pada duluan, dia cuma lagi udah santai motor nungguin gue ribut di situ. Jadi gue cabut, udah tinggal naik ke dia terus cabut. Cuma pas di situ ya ada rasa deg-degan juga sih, kayak pengen cabut ya kan gue pengen cabut tuh. Kayak dihalangin gitu bang, jadi kayak mobil kan kayak puteran gitu ya, jadi macet di situ ketutupan sama motor. Nah kondisi di situ motor gue paling belakang. Gue udah bilang wah ini kena nih, gue matiin gue. Gue ngeliat ke belakang emang udah pada mau kamber semua itu tuh. Dia ngejar tuh kan. Ngejar. Lu di motor. Iya, soalnya kan temennya ada yang kena tuh, makanya dia pada kesel kali ya, ngejar terus. Yang satu orang udah ngokang nih di belakang gua udah bilang sama joki gua kan, gua bilang cepetan. Jadi ya saya sabar. Akhirnya ya gimana ya, tiba-tiba gua udah perjalanannya gitu, buat ngelos dari kejaran dia daripada. Kalau misalnya gua nggak ada perjalanan, udah gua berdua sama temen gua pasti mati di situ. Dan juga udah bakal dimasain dulu ya. Iya udah pasti. Karena di dimasak. atas motor juga gitu ya. Di atas motor bang. Kalau Apalagi itu di kampungan orang. iya, kalau misalnya masih lari mah masih bisa deh ya, kayak kita ngidar-ngidarin ini dia di atas motor terus kalingan gitu. Jadi kan susah banget buat lari. Tapi ya ada aja gitu jalannya buat nyempil. Tuhan masih ngasih jalan buat lu lanjutin kehidupan ya, masih dikasih selamat lah. Iya, masih kasih selamat. Dan tragedi besar-besaran di kampung tuh apa?
Kapan dan terakhir? Kapan kejadiannya? Di kampungan gua bang. Di kampungan lu sendiri timbul? Kalau kampungan gua sendiri sih belum ada sih yang namanya ribut gede-gedean. Paling gua pernah tuh kayak main ke kampungan orang, kayak ribut antar warga gitu, cuman beda kam doang bang. Udah ribut besar-besaran tuh sampai seminggu. Selama seminggu? Selama seminggu ribut terus. Pagi, malam, siang, sore apa malam Ribut doang? Ribut malam, kadang malam, kadang udah mau subuh nih jam 5:30 ya kan, udah mau pagi lah. Itu ribut masih sampai besok-besoknya juga gitu. Malah pernah gue ribut pagi bang, jam 7 itu. Itu di mana tuh? Itu di belakang Kejaksaan Jakarta Timur. Sampingnya lah, ada kampungan di situ, kampungan temen gue. Dia kayak minta tolong dong saya nih bantuin gini. Ya bukan pada datang tuh. Di situ juga rame. Udah ribut di situ seminggu itu bang. Selama seminggu? Selama seminggu ribut terus. Dan akhirnya ademnya gimana tuh Ses? Ademnya ya gitu, jadi kayak kampungan musuh kayak pengen ngevonis lah, pengen misul lah gini segala macem. Cuma ya nggak bisa. Kayak bocah-bocah kampungan situ tuh jadi udah pada mental duluan, jadi dia pengen nyari, udah nggak bisa, udah nggak ketemu. Akhirnya sampai sekarang udah nggak ini lagi tuh. Cekcok sih kemarin masih doang ya, tuh masih ada, cuman nggak kayak pas kemarin-kemarinnya gitu ya. Iya, itu cuma ribut. Pokoknya yang terakhir itu ribut jam 9:30 malam bang. 9:30. Iya, pagi banget. Masih pagi banget. ya kalau kita bilang pagi. Itu orang-orang masih jualan bang. Ribut langsung di situ. Itu kacau tuh sampai penjualan pada dibalikin gerobaknya. Ribut udah kayak ribut antar warga. Ini jatuhnya Gerbang dihancurin. kampungan sebelah sama kampungan sebelah sih ya, tetanggaan ya. Jadi susah, kita sebagai tamu undangan juga bingung ya. Bingung ya, mau ikut ngancurin. Itu bukan urusan gua lah. Karena bukan kampungan lu. Karena bukan urusan gua. Dan sekarang ini apa sih yang buat lo berpikir untuk berhenti dari dunia kayak gitu? Ses, dari kayak ribut-ribut kayak gitu, apa sih yang buat lo berpikir lagi? Berpikir panjang untuk kedepannya. Iya. Kayak gimana ya bang? Gua mikir lah, lu udah umur segini, kali lu masih mau ribut-ribut mulu, kan gak mungkin. Gak selamanya lu bakal ribut mulu, lu kan pasti bakal ini ya, bakal nikah, misalnya lu bakal kerja gitu ya kan. Gak bakal mungkin lu bakal jadi orang, apa sih namanya, beban orang tua mulu, kan gak mungkin. Jadi kayak ya udahlah, gue tinggalin dulu lah, mungkin tantarannya dulu lah, kalau misalnya mau lagi apa gitu baru ikut. Cuman udah, kalau misalnya dari situ lagi males, udah gak usah mending. Jadi udah kayak terbiasa damai ya. Iya. Maksudnya udah terbiasa kayak jadi malas sendiri. Iya, mending sekarang mau mending nyari temen bang, daripada nyari musuh. Musuh mah gampang sih kalau nyari musuh. Iya, Di jalanan aja tentangin orang, udah jadi musuh tuh langsung. Pesan kali pesan buat Pesan itu buat anak-anak zaman sekarang yang masih ikut-ikut tawuran gitu. Ya terserah lu dah. Kalau menurut gue sih ya terserah lu mau ribut ke, mau ribut kemana ke, mau sampai bacok-bacokan juga terserah lu. Yang penting ya pinter-pinter bawa badan aja, sama sopan di kampungan orang lah, biar orang juga tahu nih, wah ini orangnya enak nih, sopan nih gini. Jadi dia kayak ketemu lu itu kayak aku males ketemu dia orangnya gini, enggak gitu bang. Jadi kayak harus pokoknya sopan santun dah. benar. Attitude, sopan santun yang harus kita gunain nih kalau di dunia kayak gitu ya. Sopan santun aja. Kadang kita juga gini Ses ya, ketemu musuh mau bubuyutan kayak gimana, kalau kayak kita masih dihargai sama musuh juga kayaknya musuh masih ini ya sama kita ya, maksudnya kayak mau ngebagi kita juga, dia orang asik gitu ya, Kayak main nyelos-nyelosan lah. iya, jadi intinya yang bikin selamat kita ya itu ya, Ya itu sopan santun gitu ya. Yang penting berbuat baik aja lah. Nah, cukup menarik nih ceritanya Bang Moses nih. Sebenarnya banyak banget ceritanya, cuman hal-hal yang benar-benar banyak sih ya Bang Moses ya ceritanya. Kalau dibilang mau pahit manisnya banyak sih bang. Makanya hidupnya benar ya. Padahal kan dia baru 2019 ya, cuman ya itu pengalamannya wah banyak banget, dan ya sekarang bisa berhenti di dunia kayak gitu ya. Menurut gua cepet banget sih, apalagi COVID kayak gini Bang Moses ya. Covid kayak gini, lu mau ribut terkena siapa yang biayain? BPJS juga kadang-kadang susah kan.
Bener, orang tua lagi kayak gini, aduh copit, pemasukan kurang ya kan. Pemasukan kurang, anak kebacok. Dari kebat. Yang ada mah nyusahin. Nyusahin doang bang, iya. Ya gue cukup banyak terima kasih nih Bang Moses sudah mau datang ke channel kita untuk cerita-cerita tentang masa lalunya. Siapa tahu dari cerita masa lalu Bang Moses ini bisa sedikit merubah mindset anak-anak muda sekarang nih yang mungkin masih doyan ribut. Kalau menurut gua sih udah dah, gak usah ribut-ribut. Daripada lu nyusahin orang tua, mending diem-diem aja udah. Atau gak ke warkop nongkrong, ngopi gitu sama teman. Karena kalau lu kenapa-napa ya, kalau kenapa-napa ya emang balik lagi ke keluarga, ke orang tua yang bakal tanggung jawab sepenuhnya. Benar, masalahnya kadang temen bilang solidaritas itu dari omongan doang bang. Kalau misalnya lu lagi di bawah nih, kayak misalnya lu kena, ya gitu, teman juga paling cuma bilang cepet sembuh ya, gini-gini. Sumbangsinya nggak ada. Sumbangsinya nggak ada, kadang-kadang begitu bang. Sedangkan orang tua kita yang nggak terlibat selalu ngeluarin uang, Orang tua. ya. Sumbangsinya paling besar ya keluarga kita. Makanya udahlah sekarang buat teman-teman udah sekarang mah cari temen aja. Kalau lu banyak teman di mana-mana, kebuka dah lu peluang pekerjaan ya kan. Mau ngopi di mana aja nggak ada beban. Boleh tanya Bang Moses dulu mungkin kalau masih ada di dunia-dunia kayak gitu. Ngopi di mana aja tenang nggak? Enggak tenang bang. Gue pernah lagi ngopi itu acara, pokoknya malam minggu. Jadi gue kayak habis balik pada nyopot-nyopotin bendera Talim kan. Kayak grup Oh itu. ikut majelis juga. Ya gue iseng-iseng aja. Berarti waktu itu. agama Islam. Agama Kristen gue. Oh, Kristen, Cuman tapi- kayak gue mau bantu aja gitu. Oh gila, luar biasa sih. Nih, ini namanya kayak toleransi ya. Jadi kita saling membantu ya, Bang Moses. Iya. Jadi kayak gue habis balik nyopot-nyopot umbul-umbul kan. Kayak lagi nongkrong gitu di warkop. Cuman tiba-tiba ramai banget nih, lagi pada lewat, tau-tau nyerang. Nah, itu gue pada cabut semua di situ. Orang dia udah dikokang. Karena dia ngeliat lu kali ya. Wah, gue gak Ada yang tahu. kenal kali ya. Gak tahu bang. Itu syukurnya kan apa yang ngegeletak, kunci motor masih Wah, pada nyantel di iya. motor. Iya. Berarti ada dia yang- emang bagusnya ya itu yang ada bagusnya, cuman ya dia mungkin emang benar-benar ngincer orangnya, bukan Ngincer ngincer orang. mandatnya. Kan ada juga orang-orang sekarang tuh yang kadang manfaatin keadaan ya kan. Iya, mentang-mentang lagi ribut, udah maling lah gini-gini segala macem. Kalau menurut gue sih, ya lu gak usah ikut-ikutan dah. Kalau misalnya lu niat lu kayak gitu, mending udah lu begal aja sendiri, nyari-nyari banda sendiri, gak usah ngajak-ngajak orang gitu, manfaatin kesempatan. Mantap, keren sih, asik. Dari cara dia apa sih membantu dari Bener, Bang. itu, wih keren juga sih, maksudnya kayak hari Natal nih, selamat Iya, juga nih selamat hari buat Natal. Bang Moses. Tadi habis Natal. Natalan? Belum? Ntar balik bang, belum, Pagi. pagi balik. Mantap. Ini patut dicontoh nih, orang nggak peduli ras atau suku Benar. atau agama. Yang penting kita membantu, saling membantu ya. Saling membantu. Cakep. Ya jadi banyak banget pelajaran penting dari yang bisa kita ambil dari Bang Moses ini. Iya. Pokoknya keren lah. Makanya gue apa ya? Gue jujur aja waktu gue datang ke selatan itu, ya itu yang jemput Moses ya. Iya kan, jauh banget tuh itu. Itu gue sekalian beli jaket dan gue pengen mampir ke tempat dia. Dan dia jemput lumayan jauh itu, dijemput gue. Gue cuman bilang gue di daerah sini. Karena gue kan ya sama kayak dia, kalau ke Ciracas bingung. Nah gue juga kalau ke selatan bingung. Makanya gue bilang wah dijemput, gila. Itu yang kayak gue ngerasa wah apa ya? Gimana ya? Ya itu yang gue ambil ya dari kayak Bang Moses tadi. Kalau kita bisa baik sama orang, gue yakin Pasti ada orang timbal sekitar baliknya. dimanapun kita berada juga pasti baik. Timbal baliknya pasti ada. Ya, jadi buat teman-teman mungkin sekian konten dari kita. Pokoknya lu pantengin terus nih karena banyak narasumber yang mungkin kalian nggak tahu, yang bukan cuma ada namanya doang, tapi pengalamannya pun setiap seseorang pasti punya pengalaman yang berbeda ya kan. Iya. Cara dia berubah pun pasti berbeda, caranya berbeda-beda. Apaan aja mungkin semua tuh bisa dapat pelajaran dari perjalanannya itu. Jadi jangan mandang, dia mah nggak bakal bisa berubah, dia mah nggak bakal gini. Belum tentu ya kan. Ya jadi itu semoga teman-teman yang sekarang masih ada di dunia bisa cepat-cepat berubah dan bisa banggain keluarga lo, banggain kedua orang tua lo ya kan. Ya pokoknya itulah. Ya jadi sekian konten dari CSL, gua Kumpul CSL Bang Moses bersama Bang Moses.
Moses, nanti kontak IG-nya Moses JKW ya. Nanti abang-abang bisa follow atau bisa nongkrong yang daerah selatan. Ya, sekian konten dari kita. Pokoknya nantikan konten-konten selanjutnya bersama narasumber-narasumber yang berbeda. Benar. Yes, you.